Halo semua, kembali lagi di Wardaya College Online Learning dengan saya Analis. Di sini kita akan bahas tentang potensial gravitasi. Nah, tapi sebelum ke potensial gravitasinya, kita akan ingat kembali tentang energi potensial gravitasi atau gravitational potential energy. Kita singkat sebagai EGP ya. Nah, kalau kita ingat EGP itu selalu negatif, ya nggak? Kenapa? Gitu. Nah, jawabannya adalah karena ketika suatu benda bermassa gitu ya, didekatkan ke benda lain yang bermassa juga, ternyata energi potensialnya itu bakalan berkurang. Nah, kok bisa berkurang gitu? Nah, jadi ini berkaitan tentang kekekalan energi mekanik ya. Jadi misal nih, ada benda bermassa M besar, ini benda bermassa M kecil. Awalnya mereka jauh banget jaraknya. Nah, energi potensial gravitasinya si M kecil, karena dia itu berjarak tak hingga dari M besar, maka dia itu sama dengan 0 energi potensialnya. Kita sebut sebagai UM kecil ya. Nah, ketika dia dideketin nih ke M besar, ternyata keduanya saling tarik menarik ya nggak? Ada gaya tarik menarik yang kita sebut sebagai gaya gravitasi gitu. Nah, gaya ini menyebabkan keduanya dipercepat. Kalau dipercepat berarti kecepatannya bertambah dong. Kalau kecepatannya bertambah berarti energi kinetiknya meningkat gitu. Jadi energi kinetik dari si M kecil ini meningkat gitu. Nah, kan energi mekanik itu besarnya apa? Energi potensial U ditambah energi kinetik K ya. Nah, kalau si energi kinetiknya meningkat dan EM-nya itu harus kekal, berarti U-nya harus gimana? U-nya harus berkurang gitu. Nah, kalau tadi awalnya 0, sekarang berarti harus negatif biar berkurang ya. Karena mula-mula 0, ya berarti sekarang UM aksennya harus negatif gitu. Nah, itulah kenapa energi potensial gravitasinya harus negatif. Nah, tadi dari situ kan kelihatan ya ada perubahan energi potensial kan. Nah, perubahan energi potensialnya ini sama dengan juga usaha yang diperlukan buat memindahkan M kecil untuk berpindah ke posisi yang berjarak tertentu dari M besar gitu. Nah, jadi di sini perubahan energi potensialnya itu adalah energi potensial final dikurangin energi potensial inisial, atau tadi kita pakai simbolnya UM aksen dan UM ya. Energi potensialnya dari si M kecil. Itu akan sama dengan usaha yang diperlukan oleh si M kecil agar berpindah dari infinity tadi menuju suatu titik yang berjarak, misalkan di sini R ya, R kecil dari M besar gitu. Oke. Nah, kita bisa tulis di sini berarti W sama dengan delta U ya. Oke. Dengan UM aksennya itu adalah sama dengan, masih ingat gak energi potensial gravitasi? Sama dengan min G M besar M kecil per R gitu. Sedangkan untuk UM-nya tadi 0 ya, ketika di infinity dia 0. Oke. Nah, berarti untuk W-nya akan sama dengan min G MM per R kecil gitu. Nah, sekarang kita masuk ke potensial gravitasi. Potensial gravitasi kita simbolkan sebagai V ya di sini. V. Di sini misalkan ini titik P ini. Potensial gravitasinya di titik P itu adalah sama dengan usaha per unit massa. Usaha per unit massa yang diperlukan untuk memindahkan si M kecil tadi dari infinity ke titik P gitu. Nah, jadi kita bisa tulis si V ini sama dengan W per unit massa. Massanya siapa? Massanya sih ya yang dipindahin yaitu M kecil gitu. Nah, masukin W-nya tadi kan kita udah dapat tuh. Min GMM per R. Dibagi M kan? Nih M-nya bisa kecoret sehingga kita dapatkan potensial gravitasi itu sama dengan min G M per R kecil. Oke. Nah, inilah potensial gravitasi dari suatu benda yang berada di titik P yang berjarak R kecil dari suatu benda bermassa lain yaitu M besar, oke? Nah, di sini untuk G besarnya itu adalah konstanta universal gravitasi yang besarnya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 meter pangkat 3
per kilogram sekon kuadrat gitu. Nah, jadi ini kalau digambar ya, kurva potensial terhadap distance, potensialnya itu ada di arah vertikal dan distance atau jaraknya di arah horizontal. Nah, yang garis titik-titik ini adalah potensial sama dengan 0 gitu. Nah, kalau diperhatikan nih, misalkan ada dua benda bermasa nih, sun, matahari, dan juga bumi. Makin jauh dari matahari, makin jauh dari bumi, nih potensialnya mendekati 0 nih. Jadi di jarak tak hingga tadi, jarak yang gede banget, potensialnya menjadi 0. Nah, tapi ketika suatu benda itu mendekati matahari atau bumi ya, ternyata potensialnya makin negatif gitu. Nah, tadi kan untuk potensial gravitasi itu sama dengan min G M per R. Nah, di sini potensialnya itu berbanding lurus sama si masanya. Ketika masanya makin gede, si potensialnya makin negatif. Ya kan? Di sini kita tahu kan, massa dari matahari itu lebih gede daripada massa bumi. Nah, sehingga di sini potensialnya ketika makin dekat ke matahari dibanding dengan makin dekat ke bumi itu yang di sini lebih negatif ya, lebih dalam nih belokannya, ya kan? Nah, karena ini bentuknya kayak cekung gitu, ini biasanya disebut sebagai sumur potensial karena bentuknya seperti sumur gitu. Nah, makin besar massa suatu bendanya ini, maka sumur potensialnya itu makin dalam atau makin negatif gitu. Oke, itu adalah potensial gravitasi. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa